Bab 153. Oke. Kalau gitu clear, iya. Nanti tinggal tunggu hasilnya, timpal Davin mengakhiri pembicaraan. Ayo, sayang, ke kamar. Kita istirahat dulu. Udah, jangan dipikirin lagi, kasihan bayi kita. Urusan Riri, serahkan saja pada aku sama Ricky, oke? Ajak Davin sambil membantu Ayu untuk berdiri dari duduknya. Pun dengan Ricky yang langsung beranjak dan kembali ke kamarnya. Pikirannya langsung tertuju pada sang kekasih yang jauh di sana. Rindu, itu yang sedang dirasakannya kini. Ricky mengambil posisi duduk nyaman lalu melakukan panggilan video pada Nuri. Hal itu setidaknya bisa mengurangi kerinduan yang meletup-letup di dadanya. Tak berselang lama, wajah cantik Nuri yang nampak malu-malu terpampang di layar ponsel. Diikuti seulas senyum manis yang membuat hati Ricky berbunga-bunga. 100. Assalamualaikum calon istri. Lagi apa ini? Naufal juga lagi apa? Tanya Ricky memulai obrolan ringan. Waalaikum, Mas. Aku lagi abis nemenin Naufal main. Sekarang dia sudah tidur, kecapean kayaknya, jawab Nuri. Syukurlah. Kamu sendiri belum tidur. Seharian tadi capek loh, tanya Ricky lagi. Atau, susah tidur ya, karena kangen sama aku. Lanjut Ricky menggoda calon istrinya itu. Ish, Mas ini ada-ada saja. Nuri sempat menghindar sementara dari layar ponsel. Ricky meyakini jika hal itu dilakukan guna menyembunyikan pipinya yang pasti merona karena malu. Padahal, Ricky selalu gemas setiap kali melihat perubahan di muka Nuri. Mereka pun berbincang-bincang ringan mengisi waktu malam. Hingga akhirnya Ricky menceritakan tugas yang diberikan Davin padanya untuk menolong Riri. Kamu gak marah kan? Tanya Ricky memastikan respon calon istrinya. Nuri menggeleng pelan. Enggak. Yang penting hanya sebatas menjalankan tugas. Siap, sayang. Ricky langsung mengatupkan bibirnya keceplosan. Ia pun langsung salah tingkah. Antara mau mencoba bersikap romantis tapi juga masih sedikit kaku dan belum terbiasa. Siang ini, Ricky mulai menjalankan tugasnya. Mobil yang ia kendarai, melesat dengan kecepatan sedikit tinggi menuju rumah keluarga Romi. Saat sampai, Ricky langsung turun lalu berjalan menuju teras. Mengetuk pintu rumah itu kencang. Riri. Tuh ada tamu. Bukain pintunya. Suara lengkingan serupa kembali terdengar lagi di telinga Ricky. Padahal ia yakin jika Riri sedang kerepotan mengurus bayi. Terdengar dari tangisan bayi tersebut. Tapi ibu mertuanya itu tetap saja menyuruh Riri sekedar untuk membuka pintu. Tak berselang lama, pintu pun terbuka diikuti sosok Riri yang menggendong Siva. Ia sedikit terkejut melihat keberadaan Ricky di hadapannya. Mas Ricky. Riri tersenyum kikuk. Tangannya sesekali membenarkan rambut yang sedikit berantakan dan keluar dari ikatannya. Maaf kalau kedatangan saya mengganggu. Saya diminta Mbak Ayu untuk mengantarkan kado untuk keponakannya, tutur Ricky. Saya juga mau minta maaf karena gak bisa menolong malam kemarin, lanjut Ricky. Riri sempat menoleh sebentar ke belakang. Memastikan keadaan aman atau tidak. Oh, iya, gak apa-apa kok. Gak penting-penting banget sih sebenarnya, jawab Riri dengan senyum canggung. Siapa yang datang? Suara kencang Bu Riana keburu terdengar. Kali ini diikuti kemunculan sosoknya. Mas Ricky. Kirain siapa? Wajah Bu Riana nampak salah tingkah melihat Ricky. Ayo masuk, kenapa berdiri di sini? Lanjutnya pura-pura ramah. 101. Oh iya sebentar, saya turunkan dulu kado dari Mbak Ayu untuk Siva, timpal Ricky sambil balik lagi ke mobil.
Ia lalu menurunkan stroller dari dalamnya dan membawanya ke hadapan Riri. Ini dari Mbak Ayu. Maaf katanya gak bisa nganterin langsung, lanjut Ricky. Masya Allah, repot-repot segala. Sampaikan terima kasih banyak ya untuk Mbak Ayu sama Mas Davin, timpal Bu Riana seramah mungkin. Matanya berbinar menatap stroller yang bisa diprediksi berharga belasan juta tersebut. Ricky mengangguk. Ia lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Duduk di sofa setelah dipersilahkan. Mau minum apa, Mas? Tanya Riri. Air putih saja, jawab Ricky. Baik. Tunggu sebentar biar saya buatkan, timpal Riri bersiap melangkah. Biar mama saja. Kamu simpan saja dulu Siva. Tuh ketiduran, cegah Bu Riana pura-pura perhatian. Iya, Ma, jawab Riri singkat. Permisi sebentar ya, Mas, mau taruh Siva dulu, lanjut Riri pada Ricky. Iya silakan. Ricky mengangguk cepat. Ia menatap punggung Riri yang mulai menjauh dan juga sosok Bu Riana yang mulai menghilang hendak ke dapur. Saat itulah Ricky beraksi menjalankan tugasnya. Dengan cepat, ia meletakkan kamera kecil di tempat yang tersembunyi dan tak terjangkau. 102. Ricky sedang duduk di sofa saat Bu Riana datang sambil membawa nampan berisi air minum. Diminum dulu, Mas. Ini, sekalian ada camilan. Oleh-oleh papa mertua Riri dari luar kota, ujar Bu Riana seraya meletakkan air minum tadi dan sepiring bolu. Oh, iya, makasih. Sebenarnya, saya ingin numpang ke toilet sebentar. Apa boleh? Tanya Ricky. Tentu saja. Mari, Tante antar. Balas Bu Riana ramah. Ia bergegas melangkah menuju belakang. Diikuti Ricky yang bola matanya bergulir ke kanan dan ke kiri seolah memperhatikan keadaan. Ini, kamar mandinya. Bu Riana menunjuk kamar mandi yang pintunya tertutup rapat tersebut. Oh, iya, terima kasih. Saya masuk dulu, ya. Gak apa-apa gak perlu ditungguin. Saya tahu kok jalan kembali ke ruang depan. Takutnya lama, soalnya perut saya sedikit melilit. Sepertinya masuk angin. Abis dari luar kota soalnya kemarin, ungkap Ricky. Oh, baiklah. Tante ke depan dulu, ya. Mau lihat kado untuk Siva, balas Bu Riana antusias. Ricky mengangguk lalu buru-buru masuk ke dalam kamar mandi. Tapi pintunya tak benar-benar ditutup rapat. Dari celah pintu itu, Ricky mengintip keadaan sekitar. Memastikan jika ibu mertua Riri benar-benar meninggalkan area itu. Seraya mengendap-endap, Ricky keluar lagi dari kamar mandi. Ia lalu meletakkan satu kamera lagi di tempat yang semula sudah diincarnya saat berjalan tadi. Di dalam bunga yang terpajang di guci besar dan antik di sudut ruangan menuju dapur. Setelah memastikan aman dan terpasang dengan baik, Ricky berjalan kembali menuju depan. Benar saja, Bu Riana sedang meneliti stroller baru sambil mengusap-usap kereta bayi tersebut. Bibirnya senantiasa melengkungkan senyuman dengan mata berbinar-binar. Sebagai orang yang pernah menjadi kalangan atas, wanita parubaya itu tentu tahu kalau stroller itu bukan stroller murahan. Dari merek yang terpampang saja, ia sudah meyakini jika barang itu adalah barang mahal dengan kualitas tinggi. Mas Ricky. Sudah ke kamar mandinya. Bu Riana langsung berdiri tegak melihat kedatangan Ricky. Sudah, Tante. Kalau gitu saya langsung permisi, ya. Saya masih ada kepentingan lainnya, timpal Ricky. Loh, kok buru-buru? Ini loh kuenya belum dicicipi. Mana kue langka? Adanya di luar kota doang, balas Bu Riana pura-pura keberatan. Gak apa-apa, Tante.
Buat Mbak Riri saja. Kan lagi ngasih ASI jadi harus sering-sering makan makanan yang bergizi. Bisanya ibu menafsui sering lapar, timpal Ricky. Oh, ya, sudah. Tante panggil Riri dulu kalau gitu biar pamitan. Bu Riana hendak berbalik untuk memanggil Riana. 103. Gak usah, Tante. Biarkan Mbak Riri ikut istirahat. Ibu menafsui memang harus banyak istirahat. Gak apa-apa kok kalau bayi tidur juga ikutan tidur, balas Ricky lagi. Bu Riana tersenyum canggung. Iya. Tante juga suka biarin aja. Biar istirahat, akunya pura-pura. Ricky mengangguk pura-pura percaya. Padahal sebelah bibirnya melengkungkan senyuman miring. Merasa gemas dengan kelakuan Bu Riana yang bermuka dua. Mari, Tante, Assalamualaikum. Ricky bergegas keluar dari rumah lalu berjalan menuju mobil. Masuk ke dalamnya lalu mengetik sesuatu di ponselnya. Tugas selesai. Lapornya pada Davin. Ia pun lalu melajukan mobil dengan perasaan lega. Tinggal menunggu fakta-fakta apa saja nanti yang akan terkuak dari hasil kameranya. Sementara Riri, celingukan saat kembali ke ruang depan. Ia mencari-cari keberadaan Ricky yang dikiranya masih ada di sana. Apa? Nyari apa? Suruhannya Davin itu sudah pulang. Makanya kalau menidurkan bayi itu jangan suka ikut tidur, hardik Bu Riana ketus. Maaf, Ma. Tadi Siva sempat kebangun lagi waktu disimpan di kasur. Jadi Riri sefsui dulu biar tidur lagi, ujar Riri apa adanya. Ngeles aja. Bilang aja mau ikut malas-malasan mumpung anak tidur, tuduh Bu Riana. Riri hanya menghela napas dalam. Ia lalu mendekati stroller dan berniat mendorongnya ke kamar. Tak mau mendengarkan cuitan sang ibu mertua yang sudah sangat terbiasa di telinganya. Loh. Itu mau dibawa kemana? Bu Riana langsung memegangi stroller yang didorong Riri. Mau dibawa ke kamar. Kan ini buat Siva, jawab Riri apa adanya. Enak saja. Udah gak usah. Lagian ngapain pakai ginian segala, cegah Bu Riana. Loh, memangnya kenapa, Ma? Tanya Riri tak mengerti. Mama mau jual. Harganya lumayan banget ini. Apalagi ini masih baru. Masih ada mereknya. Laku 10 juta juga kan untung banget, jawab Bu Riana dengan mata berbinar-binar membayangkan uang hasil menjual barang cucunya. Mama mau foto terus kirim ke beberapa grup WhatsApp. Grup ibu-ibu arisan juga grup ibu-ibu kompleks sini. Secara kan mereka juga banyak yang punya bayi. Ada yang anaknya ada yang cucunya, lanjut Bu Riana begitu bersemangat. Enggak. Ayu kasih ini buat Siva bukan buat Mama. Tolak Riri tegas. Enak saja. Siva juga kan cucu Mama. Mama juga berhak dong. Lagian, saudara tirimu itu apaan sih? Kenapa coba gak kasih mentahannya saja? Daripada beli ginian mahal-mahal, balas Bu Riana sengit. Sekarang Mama bilang Siva juga cucu Mama. Giliran biaya RS gak mau tahu, keperluan Siva ini itu gak mau tahu. Ngurusin Siva gak mau terlibat. Siva dapat rezeki mau kecipratan juga. Malah mau dikuasai. Terus, apa Mama lupa, kalau Ayu juga pernah kasih mentahnya tapi diambil Mama. Giliran aku minta buat keperluan Siva, bilangnya gak ada terus, ujar Riri mengeluarkan unek-unek hatinya. 104. Kamu? Ya, kurang ajar sekali jadi menantu. Gak ada hormat-hormatnya sama sekali sama mertua. Padahal, perkara duit doang. Apa kamu lupa, kamu makan di sini gratis, tinggal di sini gratis. Gak perlu bayar, gak pernah bantuin bayar listrik, air pam, beli bahan masakan dan lain-lain.
Tapi kamu malah perhitungan. Dasar menantu gak ada syukurnya. Durhaka kamu. Hardik Bu Riana berang. Maaf, Ma, tapi itu semua bukan tanggung jawabku. Itu semua tanggung jawab Mas Romi yang harus menanggung semua nafkah untukku. Mulai dari sandang, pangan dan papan. Jadi Mama protes saja pada Mas Romi, jangan sama Riri, balas Riri melawan. Astaga, menjawab aja kamu bisanya. Gatal banget tangan ini, pengen G4-4 mulutmu yang kurang ajar itu. Heh. Timpal Bu Riana begitu gemas. Bahkan hampir saja melayangkan tangannya di udara tapi urung. Tampar saja, Ma, tampar, jadi aku punya alasan kuat untuk keluar dari rumah ini, tantang Riri sambil menyodorkan pipinya. Pergi saja. Lagi pula siapa yang keberatan dengan kepergianmu dari rumah ini? Tapi jangan coba-coba bawa cucuku, timpal Bu Riana begitu pongah. Kalau aku gak bawa Siva, siapa di sini yang akan merawatnya? Bahkan Mama sama Mas Romi saja hampir tak pernah bantuin buat merawat Siva, balas Riri menohok. Setelah mengatakannya, Riri melanjutkan langkahnya menuju kamar dengan tetap mendorong stroller. Tak ingin pemberian Ayu itu sampai dijual oleh ibu mertuanya. Riri. Tak Riri pedulikan suara lengkingan Bu Riana sambil berkacak pinggang dan menatap ke arah dirinya dengan kobaran kekesalan. Meski begitu, Bu Riana tak menyerah. Dia tetap mengunggah foto stroller baru itu pada beberapa grup. Beruntung dia sudah sempat mengambil fotonya tadi. Dijual stroller baru. Belum pernah dipakai sama sekali. Harga bisa nego. Turun sedikit dari harga belinya. Ayo ibu-ibu yang punya anak, punya cucu, buruan dibeli. Strollernya kece abis. Gak akan malu-maluin untuk dibawa jalan-jalan keliling kompleks atau keliling mall sekalipun, tulis Bu Riana sambil tersenyum merekah. Bodoh amat. Ngambek-ngambek aja deh tuh si Riri. Lagian gegayaan mau pakai stroller mahal, yang murah juga banyak. Penting bisa maju, gumam Bu Riana dengan bibir mencebik. Lalu mengambil potongan kue bolu yang disuguhkan pada Ricky tadi lalu melahapnya. Simpan ah. Keburu diem bat si Riri. Entar dihabisin. Mana bolu mahal. Jauh pula belinya, lanjut Bu Riana sambil meraih piring dan membawanya ke kamar. Sore ini, Riri baru saja selesai memandikan Siva saat mendengar suara ketukan di pintu. Bergegas ia menyelesaikan mendandani putrinya itu. Memakaikan baju dan celana lengan panjang lalu memakaikan kupluk hangat. Tak lupa sarung tangan dan kaos kaki juga dikenakannya. Setelah selesai, barulah Riri bergegas menuju depan untuk membuka pintu. Bibirnya langsung melengkungkan senyuman menyapa orang yang ada di depan sana. Mau ketemu siapa, Bu? Tanya Riri sopan. Tangannya masih menggendong Siva yang sudah wangi dan menggemaskan. 105. Saya mau ketemu Bu Riana. Ada. Jawab wanita yang usianya hampir seumuran dengan ibu mertuanya itu. Oh, ada, Bu. Mari masuk. Timpal Riri sopan. La juga menggeser badannya dari ambang pintu agar wanita paruh baya itu bisa masuk. Sebentar, saya panggilkan, lanjut Riri seraya berbalik hendak memanggil sang ibu mertua. Beruntung Bu Riana keburu muncul dengan senyum merekah. Ia langsung menyapa tamunya itu sopan. Jeng Ratna sudah datang. Kirain gak jadi sekarang soalnya sudah sore, kata Bu Riana. Iya nih, Jeng. Tadinya mau besok pagi, tapi menantu saya sudah nanyain terus-terusan. Katanya gak sabar pengen lihat. Soalnya itu stroller dambaannya. Pernah lihat-lihat di tokonya langsung, tapi harganya lumayan bikin melongo. Makanya pas Jeng Riana nawarin di grup, saya langsung tertarik. Lumayan kan bedanya bisa sampai beberapa juta. Bisa untuk keperluan lain,
ujar ibu tersebut seraya tertawa kecil. Iya loh, Jeng, bener. Mending beli yang ini saja. Barangnya masih baru tapi harganya jauh lebih murah. Kapan lagi coba? Nanti keburu disambar yang lain. Soalnya yang kayak gini incaran banget. Sama kayak punya artis siapa gitu ya, balas Bu Riana begitu bersemangat. Tentu saja ia begitu bahagia karena akan segera mendapatkan uang dengan jumlah lumayan. Iya, Jeng. Kebetulan saya juga sedang cari hadiah untuk cucu saya. Sekaligus ucapan terima kasih untuk menantu saya karena sudah memberikan keturunan untuk keluarga saya. Jadi, kalau gitu saya beli aja deh strollernya. Biar menantu saya senang, sahut ibu tersebut tanpa ragu-ragu.